Terima kasih. Pak Taufik, boleh Oke. dikisahkan Pak Taufik, bagaimana eh, apa namanya, apa yang dialami sekolah mengalami kemunduran ya, dan kemudian akhirnya Guardi. sekarang ini berkembang ya, sekarang ini mulai mengalami positioning sampai terakhir kemarin itu wirausaha, sekolah wirausaha kreatif. Bagaimana Oke. proses yang dialami Pak Taufik? Boleh Terima kasih Pak Markus atas ceritakan? waktunya di sini. Ya, Selamat pagi Pak Markus, Bapak Ibu saudara semua di sini. Di sini saya cuma mau sharing, sharing tentang bagaimana awal mula dari sekolah kami. Eh, Sekolah kami atau SMK Katolik Santo Sebelah di sini adalah dulu kita pernah murid sampai hampir 300 Bapak Ibu. Jadi kelas. wah 300 ya, luar biasa ya Pak. Oke Pak Taufik, di-unmute Pak dulu Taufik, kan Pak, ya ya, Pak Taufik. di-unmute dulu. No, Oh, unmute. Di-unmute. Oke, Ya, oke, siap. silakan. Oke, jadi ah semakin ke depan di sini jumlah murid kami semakin turun Bapak Ibu. Dari Di sini 300 tadi ya Pak Taufik ya. ya dari 300 dulu Hah? pernah sampai 300 Bapak Ibu. Di sini 300 dengan satu jurusan itu. Maka di sini dengan berkembangnya waktu lama-lama kok semakin turun. Kenapa? Padahal di sini kami sudah melakukan berbagai cara Bapak Ibu. Dari kita mengadakan event-event juga sudah pernah. Kita promosi ke SMP juga sudah pernah Bapak Ibu. Kita bahkan sampai door to door Bapak Ibu. Door to door untuk menjemput murid. Itu tetapi kami kok belum bisa mendapatkan murid yang ideal itu kenapa? Bahkan tadi sama bahwa kita muridnya cuma sekarang kelas 1 2 tinggal 32 Bapak Ibu. Lah itu. Akhirnya dari kegagalan itu kita sempat putus asa Bapak Ibu. Terus kita kebetulan di sini ada Suster Ana dan kepala sekolah, kita berdiskusi bagaimana cara kita membuat komitmen baru supaya ini ayo kita semangat lagi. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita cari. Karena gini, Bapak Ibu, kita semula kita kalau berpikir bahwa gini, kita cuma pakai ini mindset otak kita sendiri, gitu, atau kita harus mengupgrade daripada atau kalau istilahnya mendatangkan orang lain, Bapak Ibu, mungkin sebagai mentor kita. Karena kalau kita sebatas lingkup SMK ya cuma itu saja dari kegiatan tadi yang saya sebutkan. Maka di sini kita kebetulan kok terinflasi dengan Pak Markus, dengan Suster Ana yang menyampaikan bahwa oke kita coba cari Pak Markus. Nah, dari Pak Markus itu maka kita menghubung, akhirnya kita buat kesepakatan Pak Markus, dulu kita buat kesepakatan di Mojokerto Pak Markus, di Pacet, di Ya, Pacet. ya. Nah, dari kita yang semula pesimis, kira-kira ini masih lanjut ya dengan proyek gini, kira-kira tahun depan gimana? Apakah semakin buruk atau semakin baik? Karena lihat dari apa namanya Bapak Ibu ya dari pesaing kita juga semakin hari semakin banyak muridnya juga jumlah siswa SMK juga semakin banyak di Blora di sini. Maka di situ dari kita hasil refleksi dengan Pak Markus di Pak Aceh di situ akhirnya kita buat komitmen baru Bapak Ibu. Kita muncul semangat baru dengan kita dapat informasi baru, kita dapat motivasi baru. Akhirnya kita punya apa istilahnya ya kayak punya semangat baru lah untuk ayo kita pasti bisa. Maka di situ kita dari Pak Markus waktu di Pacet terus kita melanjutkan ke sistem daring Pak Markus di daring di daring kita sudah 7 sampai 8 kali daring Pak Markus dari pendampingan dari coaching Pak Markus akhirnya kita sampai sekarang ini Bapak Ibu kita sudah membuat apa ya ini kita ke tahap membuat konten Bapak Ibu konten yang mana itu selalu didampingi Pak Markus kita menemukan bahwa kita membentuk sekolah wirausaha kreatif SMK Blora. Maka itu untuk kedepannya saya harapkan nanti setelah ini nanti kita mencoba menggali lagi Bapak Ibu, menggali dari apa yang dipunya masyarakat. Kita mencoba membuat brand kita karena sebelumnya kita belum belum tahu brand itu apa. Oh ternyata sekolah itu butuh brand ya. Seperti kayak kita membuat produk-produk yang bisa dijual di masyarakat. Kalau kita menggunakan Nun Sewu, SMK Bisbal itu masyarakat apa itu nggak mengenal Bapak Ibu. Walaupun kita sudah lama berdiri, tapi saat kita presentasi ke SMP, loh mereka masih belum mengenal SMK Bisbal. Tapi dengan mudah-mudahan dengan adanya brand ini dengan kita melihat dari apa yang dengan masyarakat, kita kedepannya optimis lah bahwa kita bisa mendapatkan murid yang lebih baik lagi. Itu mungkin sekedar sharing dari saya. Mungkin di sini ada Pak Beno, ada Pak Danu, Pak Iya, Markus, mungkin nanti bisa mendapatkan tentang sharing ya.
bulan ikut ini bulan satu ruang dengan saya mungkin. Monggo mungkin Pak Beno atau Pak Danu mungkin Pak Beno mungkin Pak Silakan Marus mau nambahi Pak Beno. Pak Beno nggih, mau Kak sharing Beno. juga nih saya Ini tanya. menarik nih. Nggih, Kalau monggo. dari Terima Pak kasih Beno Pak bagaimana Markus. sharingnya? Nggih, Pak Beno monggo. Pak Beno, ada? Iya Pak Markus. Ya, Pak Beno bisa open cam mungkin? Ini agak error, oke, ini sudah buka. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Suster. Mungkin sinyalnya ini agak Oh ya, ya. ya, jadi mungkin sinyal. Oke, jadi tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Topik yang kita rasakan kan kebetulan saya, Pak Topik, Pak Danu kan juga orang-orang lama yang ada di SMK BIOS. Jadi kita dinamika itu mengalami dulu waktu kita muridnya banyak yang hampir 314-an murid hanya satu jurusan yang hitungannya luar biasa untuk Blora, satu jurusan itu muridnya bisa sampai 300-an lebih. Tapi seiring waktu berjalan menurun dan puncaknya itu saat COVID itu kita mulai menurun dan ya kita pesimis memang betul dikatakan Pak Topik dan kegalauan teman-teman itu luar biasa sehingga ada satu dua yang akhirnya mencari tempat lain yang lebih menjanjikan. Sehingga dalam kondisi kita putus asa tadi ada mujizat datang dari Suster Ana, dari ngobrol-ngobrol Pak Topik selaku kesiswaan dengan Suster Ana, terus bagaimana caranya ini dari posisi apa namanya keprihatinan bersama ini, terus kan kita juga sudah kenal dengan Pak Markus, sudah dulu kita saat kita punya murid banyak juga hasil dari pendampingan Pak Markus. Akhirnya dari Suster Ana komunikasi dengan Pak Markus, akhirnya kita ketemu dan kita jalan lagi. Akhirnya semangat muncul terus akhirnya semangat level 10 ya Pak Markus. Jadi kita akhirnya muncul semangat level 10, yes kita pokoknya ayo kita jalan lagi, kita coba dengan cara-cara baru, mudah-mudahan dengan apa cara baru ini ada yang berbeda. Jadi kita mencoba tidak pakai cara yang lama, door to door, terus promosi-promosi yang konvensional sudah kita jalankan. Nah, dengan pendampingan Pak Markus ini kita semangatnya muncul, teman-teman sudah mulai buat konten-konten dan sudah mulai jalan dan kita nanti juga akan ke anak, untuk anak-anak juga kita ajarin buat konten juga untuk promosi sehingga kita diyakinkan bahwa barang yang bagus akan menjual dirinya sendiri. Sehingga kita akan menemukan pangsa pasar kita sendiri dan mudah-mudahan dengan pendampingan Pak Markus lebih lanjut kita dampingi ya teman-teman semakin semangat dan mudah-mudahan semangat teman-teman ini mungkin lagi masih menuju ke puncak tidak down. Sehingga dengan itu diharapkan pendampingan terus dengan hal-hal baru, cara baru mudah-mudahan bisa lebih baik lagi itu Pak Markus. Jadi pengalaman kita terima kasih sekali dari Pak Markus dengan sabar, dengan hanya sekedar lontong tahu kita jalan Pak Markus ya. Ya. Pak, jadi itu Pak Beno mau tanya nih, kenapa dipilih brand Sekolah Wirausaha Kreatif Pak? Alasannya apa Pak? Ya, karena kan apa namanya kita melihat ke depan tantangan kan juga semakin besar sehingga kita juga harus menyiapkan anak-anak untuk mempunyai kemampuan berwirausaha dan kebetulan di Blora sendiri itu belum ada sehingga sesuatu itu yang unik. Nah kita coba nanti dari sesuatu unik itu akan mungkin menimbulkan tanda tanya dari masyarakat. Sekolah wirausaha ini opo toh? Nah dengan mereka ingin tahu kan akhirnya bertanya-tanya. Dari bertanya-tanya itu akhirnya akan datang ke sekolah dan akhirnya akan mendapatkan penjelasan. Nah di situ nanti di sini kita bisa menjelaskan tujuan akhirnya apa sehingga masyarakat nanti akan tahu dengan kita ambil sekolah berwirausaha ini dan yang jelas untuk masa depannya anak-anak memberi jaminan setelah mereka lulus nanti. Itu Pak Markus. Iya, menarik sekali ya Pak Beno. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat siang teman-teman. Pak Danu tadi yang mau sharing mungkin ada? Katanya tadi. Oke, baik Pak Markus. Ya, Pak Danu. Terdengar Pak Markus? Ya, baik. Oke. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Markus yang saya hormati. Saya sedikit menambahkan Pak, sudah disampaikan Pak Taufik dan Pak Beno secara secara panjang lebar sudah dijelaskan maksud dan tujuan pendampingan Pak Markus untuk sekolah kami memang didasari dengan keprihatinan Pak
karena sekolah Ya. kami melihat siswa yang dulu siswanya 314 dan saat ini tinggal 32 siswa, maka dari itu beberapa hal yang sudah Pak Markus sampaikan kepada kami, mulai dari proses kegiatan daring, Pak nggih, proses daring dan diikuti oleh seluruh guru karyawan di sekolah kami, itu secara tidak langsung memompa kembali semangat kami, Pak, untuk bangkit dari dari posisi yang kami berada di bawah saat ini. Jadi kami tidak hanya mengeluh dengan teman sendiri, Pak, yang ada di sekolah, tetapi kami juga punya mentor, Pak Markus, sebagai orang yang lebih berpengalaman di bidang branding, dan kami mencoba meminta Pak Markus untuk mendampingi kami. Ini sudah sampai di tahap pembuatan konten, Pak nggih, pembuatan konten, dan nanti di bulan November rencana kami sudah menerapkan ini branding kami di bulan November, dan nanti siap untuk proses ini, Pak, PBDB. Oke. Jadi mungkin itu Pak Markus yang bisa saya tambahkan dari Pak Beno dan Pak Taufik tadi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Baik, Pak. terima kasih Pak Danu ya, semangatnya ya.